Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionos, di sini saya niatnya bukan ingin nyinyir ya, tapi hanya ingin meluruskan sebuah kesalahan ya menjadi sebuah kebenaran gitu ya. Meluruskan yang bengkok menjadi yang lurus gitu ya. Mungkin banyak di antara kalian yang otaknya sudah dicuci sama Mbah Teja gitu ya. Di sini saya ingin membuktikan deh mengenai ada beberapa hal yang pokoknya lucu banget deh ya, yang gak sesuai sama faktanya. Jadi Mbah Teja ini seakan paling pinter dan dia mengatakan yang dia katakan ini memang benar-benar real gitu ya. Apakah itu? Mari kita simak satu persatu dulu ya. Ini juga yang di pertama ini hal penting yang tentu harus benar-benar Pionos ingat ke depannya. Terkait apa itu? Ya, mari kita simak bersama-sama. Kan Network itu urusan mereka, biarkan saja. Kalaupun ada yang muncul itu anak muridnya si Chandra Teja. Dia sewot banget gitu ya. Dia bilang yang bikin berita bahwa itu koinnya sudah ada di Huobi, sudah ada di Binance, dan juga bisa dilihat di Coin Market Caps, itu bikinan anak buahnya si Chandra Teja. Malah saya yang diserang sama anak buah lu, Bebek Dungu. Tuh udah listing ada harganya. Walaupun harganya nggak seperti ekspektasi Bapak Gembala Bebek Dungu ini. Dia minta berapa? Dia minta satu Pi Coin $314.159 alias kalau dirupiahkan 4,8 miliar. Oke, pada kesempatan kali ini saya tantang Gembala Bebek Dungu Abah Safwan, kalau benar nanti sampai open mainnet satu Pi Coin harganya seperti yang Abah sebutkan, yaitu konsensus, katanya ya konsensus di China yang sudah open mainnet, yang katanya sudah open mainnet di China $314.159 alias 4,8 miliar. Kalau benar itu terjadi, saya tutup channel saya ini selama-lamanya. Tapi saya tantang Abah Safwan, Gembala Bebek Dungu Pi Coin. Itulah sekilas pernyataan Mbah Teja kalau open mainnet dia tutup channel ya. Dan dia sangat membantah terkait nilai konsensus sama kaum-kaum nyinyir dan tukang-tukang serok Pi Coin ya. Sudah saya tegaskan dan saya jelaskan sebelumnya, Pi Network ditunjukkan visi dan misinya sebagai mata uang digital. Jadi kalau saat open mainnet harganya rendah, maka proyek ini dipastikan berjuta-juta persen gagal. Tapi kalau di angka tinggi, proyek ini akan menjadi jangka panjang ya. Kalau Anda paham berarti Anda cerdas. Kalau Anda nggak paham, ya belajar lagi deh ya. Tapi kalau malas belajar lagi, ya udah Anda goblok terus ya. Dan di sini ada hal penting ya, yang mana saya lucu banget nih. Ini saya cepetin aja ya. Soalnya kalian perlu tahu ini ya. Nih, mengenai jumlah negara, tapi awalnya kita harus tahu mengapa beliau di sini sampai-sampai ya mengungkit jumlah negara di dunia ya. Mari kita simak. Berapa dia sebut? 230 negara. Lah ini dia pelajaran apa ya? Ilmu bumi atau apa gitu ya. Saya kasih tahu, Bah, jumlah negara di dunia itu bukan 230. Cuman 204. Sebentar saya kasih bukti ya. Salah Mbah Teja, jumlah negara di dunia ini 240-an ya, bukan 204. Nanti saya juga ada datanya nanti ya. Sahabat Pionos, tunggu aja. Kita lanjutkan dulu nih penjelasan yang sangat lucu lah bagi saya ya, mengenai data yang ditunjukkan oleh Mbah Teja ini ya. Mari kita simak. Jadi ya betul lah, kita harus positif thinking. Negara cuma 204 disebut ada 230 ya. Nah dia juga terakhir bilang kita tunggu aja sampai
kita ini listing gitu ya. Dengan kata lain dia secara tidak sadar mengakui bahwa Pi Network belum open mainnet, bahkan di China. Kalau sudah open mainnet di China, Berli nggak pakai baju 6 lapis. Ya dia sudah bisa beli Columbia. Bu Berli karena belum bisa ya membelanjakan koinnya karena belum KYC ya. Aduh, Mbah Teja ini seujon mulu gitu ya, seujon terus ya. Kita lanjutkan di sini. Oh, not face. Aduh, gimana Abah gitu ya. Nah, gini deh ya, supaya saya jangan dibilang ngebully Abah, saya pertunjukkan bukti nih ya. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat di sini dah ya. Ini di FIFA ya. Ada artikel bertanya berapa jumlah total negara di dunia ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat menurut PBB ada sekitar 195 negara berdaulat ya. Nah, tetapi yang di dalam keanggotaannya itu 193 itu negara berdaulat penuh, sisanya 2 sebagai negara tanda kutip saja ya. Tetapi jika perhitungan itu melibatkan negara dengan pengakuan parsial, ada 201 gitu ya. Nah, contohnya ada Taiwan, Sahara Barat, Kosovo, dan segala macam. Di samping itu ada juga negara yang meski tidak dikenali PBB, tapi mereka menjalankan negara secara independen. Negara tersebut disebut Nagorno-Karabakh, saya juga baru dengar sekarang ini, Transnistria, dan Somaliland ya. Sehingga totalnya 204. Abah dapat data dari mana 230? Astaga, capek deh, capek. Nah, oke ya, saya ngomong bukan berdasarkan cuap-cuap jual bacot ya. Saya ada data gitu. Jadi Iya, ada data ya. Saya juga ada data Mbah Teja ya mengenai negara yang Anda sebut hanya 204 nih. Saya tunjukkan kepada Mbah Teja negara di dunia yang sebenar-benarnya adalah 240-an gitu ya. Nantilah kita masuk dulu nih ya ke jumlah negara yang ada di dunia. Nih biar pada cerdas semua ya kan. Saya nggak asal nyeplos nih ya, nggak asal nyeplos saya. Saya ada datanya nih. Oke. Nih di berita.99 ya. Yang mana di sini daftar nama-nama negara pada setiap benua di dunia. Lengkap nih ya. Kalau di pipa tadi inilah. Ini pipa yang dikunjungi sama Mbah Teja ini ya. Berapa jumlah total negara di dunia? Tanda tanya aja itu. Kalau ini lengkap nih ya, lengkap. Kalian bisa cari aja lah jumlah negara di dunia yang berita dari .99.co inilah ya, kurang lebih. Kita masuk nih ke sini ya, kita klik. Ini saya pencariannya di Google Chrome. Kalau kalian bebas di browser bawaan HP manapun bebas ya. Kalau kalian ingin pembuktian nih data-data yang valid nih ya. Nih, oke, kita lihat nih. Bagian atas tadi daftar nama-nama negara pada setiap benua di dunia lengkap ya. Apakah kamu tahu berapa jumlah dan nama-nama negara di dunia, ibu kota dan benuanya? Yuk cari tahu saja jawabannya pada artikel ini. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang difungsikan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dengan begitu negara di dunia juga turut andil dalam mengatur kehidupan masyarakat secara konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengakui ya, nih lihat nih ya. Oke, malah error nih ya. Nah ya, ingat nih perlu digaris bawah ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengakui ada 241 negara dan teritori gitu ya. Meski begitu hanya 195 negara yang menjadi anggotanya. Nih ya. Nih data-datanya, oke.
jumlah negara di dunia itu ada 241 Mbah Teja. Aduh ya, cari info kok hanya di satu situs. Carilah yang terlengkap. Nih yang paling lengkap 241 negara di dunia ya. Ini baru mencerdaskan. Oke. Setiap negara tersebut masing-masing memiliki ibu kota negara yang menjadi tempat kedudukan pusat pemerintahan. Dilansir dari situs resmi PBB, berikut ini merupakan daftar nama-nama negara di dunia dan ibu kotanya yang harus kamu ketahui ya nih. Saya punya data-datanya ini ya. Enggak asal nyeplos enggak ya. Kalau Mbah Teja tadi ngakunya enggak asal ceplas-ceplos tapi salah. Nah akhirnya anggapan orang Indonesia yang setuju dengan beliau akhirnya sama dungunya lah sama beliau ya, sama lah ya. Di sini saya mencerdaskan, sekaligus mencerdaskan orang-orang yang sudah dihasut oleh Mbah Teja gitu ya. Jadi itu saja untuk video kita kali ini ya. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Salam cerdas Indonesiaku. Ya, sahabat Pionas, kita nggak usah banyak kelanjutan mengenai apa-apa yang dibahas oleh beliau ini, karena banyak hal-hal penting yang tentu di dalamnya hal-hal penting, maksud saya banyak hal-hal nggak penting yang tentu di dalamnya hanya pembulian saja dari Pak Tandra Teja ke para Pionas ya. Tentu orang Indonesia ataupun Pionas se-Indonesia pada paham semualah, nggak usah saya putar sampai seluruhnya juga ya. Inti-intinya aja pokoknya. Yang penting tadi udah cerdas kan ya, sudah saya tunjukkan data-datanya juga ya. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.